Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 April 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sadalili sah dilantik jadi penjabat Gubernur Maluku ganti Murad Ismail. Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Sadalili akhirnya dilantik sebagai penjabat Gubernur Maluku gantikan Murad Ismail yang telah selesai masa jabatannya. Pelantikan itu berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 51/P tahun 2024 tentang pengesahan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur serta pengangkatan penjabat Gubernur Maluku oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Sasana Bakti Praja Kantor Kemendagri Jumat 26 April 2024. Sadali diangkat sebagai penjabat Gubernur Maluku terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Dalam sambutannya, Mendagri mengatakan pelantikan penjabat Gubernur Maluku dilakukan setelah melalui proses penilaian yang panjang. Mendagri menuturkan berkaitan dengan pelaksanaan acara ini, Sadali resmi menjadi penjabat Gubernur Maluku untuk mengisi kekosongan dengan berakhirnya masa jabatan Murad Ismail pada 24 April 2024 lalu dan langsung diganti PLH. Dan sesuai aturan pelantikan hari ini dilaksanakan sehingga Sadali memiliki kewenangan yang sama dengan tugas gubernur definitif yang dipilih oleh rakyat. Mendagri juga mengucapkan terima kasih kepada Murad Ismail dan Widya Pratiwi Murad yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur dan ketua TPPKK atas kerja keras selama 5 tahun, di mana sudah banyak prestasi yang dicetak. Mohon berkenan Menteri Dalam Negeri menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah jabatan. Ditetapkan di Jakarta. Kita ke berita Pilkada 2024, Tribuners maju jadi Wakil Wali Kota Mus Mualim ambil formulir pendaftaran di Hanura. Bakal calon Wakil Wali Kota Ambon Mus Mualim mengambil formulir pendaftaran di DPC Partai Hanura. Kehadiran Mus Mualim di Sekretariat Partai Besutan Wiranto itu sebagai orang ketiga yang mengambil formulir pendaftaran. Dikatakan ini menjadi momentum serius baginya untuk mengikuti kontestasi politik yakni Pilwakot. Ketua Badan Promosi Pariwisata Maluku kala itu berharap agar bisa mendapat rekomendasi sebagai bakal calon dari Partai Hanura. Lanjutnya, untuk maju dalam kontestasi ini merupakan keterpanggilan untuk melihat kota berjuluk manisnya ini lebih baik lagi ke depan, di mana kota Ambon masih perlu dibenahi dan lebih diperhatikan lagi. Ia mengaku sudah bangun komunikasi politik dengan beberapa figur yang nanti akan berpasangan. Namun karena politik ini dinamis sehingga ia masih enggan menyebutkan nama-nama figur dimaksud. Namun menurutnya siapapun figur bakal calon wali kota akan rugi jika tidak menggandeng Mus Mualim untuk berpasangan. 1, 2, 3. Alhamdulillah hari ini pada hari Jumat saya Mus Mualim datang ke kantor Hanura dengan niat untuk mengambil formulir sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Ambon periode 2024-2029. Hari ini merupakan satu momentum seriusnya saya untuk maju mengikuti kontestasi politik Kota Ambon, yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon ke depan. Saya berharap Hanura sebagai awal saya mendaftar dan saya juga sebagai kader Partai Hanura berharap
ke depan bisa ikut bertarung dan direkomendasikan dari partai. Kemarin ya. Siapa? Oh, Agus dulu nih. Agus pertama, kali pertama dulu. Yang menerima sini. Dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kemarin ya. Siapa? Oh, Agus dulu nih. Agus pertama, kali pertama dulu. Yang menerima itu ada apa? Maju Wawali Saidna bin Tahir optimis dapat rekomendasi PKS. Kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Kota Ambon yang juga anggota DPRD Kota Ambon periode 2019-2024, Saidna Azhar bin Tahir mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil wali kota Ambon di PKS. Saidna didampingi istri perwakilan tokoh agama, OKP perwakilan milenial dan komunitas non-muslim itu tiba di sekretariat PKS berlokasi di Galunggung, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon pada Jumat 26 April 2024, sekitar pukul 14.21 waktu Indonesia Timur. Kedatangan Saidna diterima tim penjaringan PKS Kota Ambon yang kemudian menjelaskan terkait mekanisme pendaftaran. Usai pengambilan formulir, Saidna kepada wartawan menyatakan keseriusannya dalam mempersiapkan diri sebagai wakil wali kota Ambon yang akan bertarung bersama kandidat wali kota Ambon dalam Pilwakot November 2024 mendatang. Dikatakan PKS menjadi partai pertama dilakukannya pengambilan formulir ini. Selanjutnya akan ada proses yang sama pada partai-partai politik lainnya. Terkait komunikasi politik dengan bakal calon wali kota Ambon, Saidna mengaku salah satu alasan dirinya berani mengambil sikap untuk mendaftar sebagai wawali adalah karena sudah adanya proses dimaksud. Di DPD PKS Kota Ambon ini sebagai bentuk keseriusan saya untuk menyatakan diri maju sebagai bakal calon wakil wali kota Ambon periode 2024-2029 dan selaku kader dan juga selaku anggota DPRD Kota Ambon 2 periode, saya optimis 100% insya Allah dukungan partai akan mengarah ke saya dan insya Allah saya akan mendapatkan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk bisa bersaing dengan kontestasi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota di bulan November mendatang. Bakal juga soalnya jam 2 ini ada wali juga di tengah. Mantap bangun Maura, balon Bupati Felix Bonu Tetol kembali ambil formulir di PAN. Setelah menyambangi PDI Perjuangan dan PKB, Felix Bonu Tetol kembali bertandang ke PAN untuk mengambil formulir bakal calon Bupati Maluku Tenggara atau Malra. Mantan Kepala Dinas Pertanian Malra tersebut datang mengenakan kemeja putih tepat pukul
2 siang didampingi sejumlah tim pemenangan langsung disambut Ketua Tim Pilkada dan Panmalra. Sebelum menyerahkan formulir pendaftaran, Ketua Tim Pilkada Panmalra, Fadalono Rawul menyampaikan tahapan-tahapan yang telah diatur oleh Tim Pilkada Panmalra. Rawul juga menjelaskan tentang jadwal dan tahapan yang berhubungan dengan proses pendaftaran hingga penetapan balon untuk mendapatkan rekomendasi dari PAN. Sesuai ketentuan, kata dia, kita akan mengembalikan formulir pada tanggal 1 hingga 7 Mei 2024. Sementara Korwil Tim Penjaringan Paulina Welafu pun mengucapkan terima kasih untuk kehadiran balon secara langsung, Bupati secara langsung di sekretariat setempat. Menurutnya hal ini membuktikan FBT jatuh cinta terhadap partai ini sehingga boleh hadir di sini secara langsung mengambil formulir balon Bupati Malra. Dan mudah-mudahan keramahan ini merupakan semacam pelampiasan kepada suasana kebatinan depan yang akan menghantar saya untuk rekomendasi. Terima kasih banyak. 3, 2, 1, 3. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners tererat silaturahmi Alfamidi Branch Ambon gelar halal bil halal. Alfamidi Branch Cabang Ambon Maluku menggelar kegiatan halal bil halal bersama seluruh karyawan di kantor Alfamidi Branch Ambon Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Kamis 25 April 2024. Halal bil halal kali ini mengangkat tema meraih kemenangan dengan semangat melayani. Dalam sambutannya, Operasional Direktur Alfamidi Heru Sarwono mengatakan, silaturahmi antara karyawan sebagai keluarga besar Alfamidi menjadi tujuan sekaligus memotivasi karyawan agar mengoptimalkan kerja. Tak lupa Heru mengapresiasi kerja-kerja semua karyawan yang telah berkontribusi terhadap perusahaan serta pelayanan konsumen. Disebutkan Tribuners sejak tahun 2023 hingga bulan April 2024, Alfamidi berhasil membuka 2.273 toko dengan jumlah karyawan mencapai 27.697. Lebih lanjut dijelaskan Alfamidi sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip fair atau kesetaraan dalam good corporate governance saat ini memiliki 9.714 karyawan perempuan, di mana 20% dari mereka berada di posisi kepemimpinan. Dalam momen ini juga diberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Diketahui Tribuners sebanyak 16 karyawan mendapatkan kupon liburan ke Bali, 4 orang mendapatkan awarding trip umroh, dan 10 orang karyawan yang memiliki anak berprestasi juga diberikan beasiswa. Tadi sih. Air mineral itu adalah supaya kita tetap fokus untuk kita tetap mengikuti acara ini dari awal sampai selesai dengan tetap fokus dan tetap semangat. Saya mau Alfamidi Branch Ambon beri santunan untuk anak yatim piatu saat momen halal bil halal. PT Midi Utama Indonesia atau Alfamidi Branch Ambon kembali berbagi kepada masyarakat. Kali ini Alfamidi Branch Ambon menyalurkan bantuan kepada anak-anak panti asuhan Yayasan Melati Al Khairat Kota Ambon. Santunan yang diberikan berupa uang saku dan bingkisan paket. Aksi sosial ini diberikan saat rangkaian kegiatan halal bil halal Alfamidi Branch Ambon yang berlangsung di kantor Alfamidi Jalan Sisinga Mangaraja, Kecamatan Baguala, Kamis 25 April 2024. Corporate Communication Alfamidi Branch Ambon Fatul Rahman mengatakan kegiatan seperti ini merupakan perwujudan nyata dari semangat kebersamaan untuk berbagi.
Alfamidi juga akan berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dengan memberikan bantuan melalui program CSR Alfamidi. Dalam pemberian santunan kepada Panti Asuhan Yayasan Melati Al-Khairat Ambon, pengasuh Pantai Asuhan Kamel Asagaf berterima kasih kepada pihak PT Midi Utama Indonesia. Dia mengucapkan syukur dan berterima kasih dengan berbagai bingkisan yang diberikan. Oleh Alfamidi cabang Ambon. Kemudian untuk acara hari ini kami dari Alfamidi Branch Ambon menyalurkan program Corporate Social Responsibility atau CSR melalui kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim. Jadi santunan yang diberikan berupa uang saku dan bingkisan paket kepada Panti Asuhan Yayasan Melati Al-Khairat. Kegiatan ini merupakan program CSR Alfamidi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para anak yatim. Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dengan memberikan bantuan-bantuan melalui program CSR Alfamidi. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pengaruh positif untuk masyarakat, terkhusus untuk pelanggan setia Alfamidi. Pada momentum acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh PT Midi Utama Indonesia dalam rangka mempersatukan semua karyawan yang ada di Maluku dan juga sekaligus merayakan hari prestasi yang diraih oleh PT Midi Cabang Ambon, Alfamidi Cabang Ambon. Kami juga merasa disertakan dalam momentum ini. Kami sangat berterima kasih dengan berbagai bingkisan yang diberikan. Ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk anak-anak yatim piatu yang ada di atas. untuk karyawan-karyawan PT Midi Utama Indonesia. Tapi kita sebagai perusahaan mengapresiasi seluruh kinerja dari tim, baik itu seluruh tim ya, baik itu dari tim operasional maupun tim supporting yang lainnya ya di tahun 2023. Jadi yang pertama juga untuk adik-adik dari Panti Asuhan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ke acara ramah-ramah yang diselenggarakan oleh Alfamidi Cabang Ambon. Kemudian untuk acara hari ini kami Kita beralih ke segmen berita ekonomi Tribuners. Cuaca buruk, harga ikan di Pasar Mardika melonjak drastis hingga 1 juta per loyang. Harga ikan di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon melonjak drastis cuma 26 April 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 3 sore terlihat suasana jual beli di Pasar Mardika berjalan normal. Nampak kemacetan arus lalu lintas pun terjadi seperti biasanya. Suasana tampak normal itu tak selaras dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Salah satunya harga ikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pedagang, harga ikan momar dibeli dengan harga Rp1 juta per box gabus. Ikan momar berukuran kecil dijual 4 ekor per Rp20.000, sementara ikan berukuran besar dijual 7 ekor Rp50.000. Sementara ikan kawalinya dibeli dari nelayan seharga Rp1,1 juta per loyang, kemudian dipasarkan dengan harga Rp20.000 per tumpuk berisikan 6 ekor, sedangkan ikan berukuran besar semisal tatihu dijual Rp60.000 per ekor. Harga ikan tatihu naik 100% dari harga normalnya di kisaran Rp30.000 per ekor. Kepada tribunambon.com, salah seorang pedagang ikan Yansen Latu Perisa mengaku kenaikan harga sudah terjadi selama sepekan terakhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
sedikit kejutan. Namun kejutannya untuk siapa? Kejutannya untuk karyawan-karyawan PT Midi Utama Indonesia. Kita ke berita terakhir Tribuners, update harga pasar, harga bawang meroket capai Rp60.000 per kilogram. Harga bawang terus melonjak di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 26 April 2024. Kenaikan tersebut telah terjadi sejak libur Lebaran dan hingga kini terus meroket. Salah seorang pedagang, Ratna, membeberkan harga bawang putih kini dijual Rp60.000 per kilogram. Padahal normalnya di kisaran Rp40.000. Selaras dengan itu, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Dari normalnya di kisaran Rp38.000 naik hingga Rp60.000. Dikatakan kenaikan harga disebabkan pasokan yang berkurang. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 3 sore terlihat suasana jual beli di Pasar Mardika berjalan normal. Para pedagang menata dagangannya di emperan jalan. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas pun terjadi seperti biasanya. Suasana tampak normal itu tak selaras dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 26 April 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.